Penantian terbayar. Laga Timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 bakal disiarkan langsung. Apa yang terjadi di balik keputusan dramatis ini? Heboh. Timnas Indonesia U23 tanpa 3 bek utama, apakah siap untuk menghadapi Guinea? Temukan jawabannya di sini. Gelar latihan perdana, inilah tantangan terbaru Timnas Indonesia U23 di Prancis. Bagaimana mereka menghadapinya? Penasaran terjawab, gelandang top Liga Turki berniat perkuat Timnas Indonesia. Ada apa di balik keputusannya? Luar biasa bangga. Jairo Riedewald bakal bintang Timnas Indonesia berjaya bersama Crystal Palace lawan Manchester United. Bagaimana respons Shin Tae-yong? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Penantian terbayar. Laga Timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 bakal disiarkan langsung. Apa yang terjadi di balik keputusan dramatis ini? Pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Indonesia U23 dan Guinea U23 yang sebelumnya dijadwalkan secara tertutup akan ditayangkan secara langsung di RCTI. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada Kamis dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Arya Sinulinga, hak siar tersebut diperoleh melalui proses tender setelah PSSI mencari cara agar pertandingan dapat ditayangkan saat mendapat informasi bahwa akan diselenggarakan secara tertutup. Meskipun sempat ada kebingungan apakah pertandingan ini berada di bawah naungan IOC atau FIFA. Kami mencari tahu siapa hostnya, ternyata FIFA yang mengurusnya. Kami mencoba mengejar hak siar, bahkan kami siap untuk memproduksi siaran langsungnya jika diperlukan, kata Arya Sinulinga. Namun FIFA ternyata telah menyiapkan produksi siaran pertandingan tersebut sendiri. Akhirnya RCTI memperoleh hak siar melalui proses tender. Arya menjelaskan bahwa PSSI bertindak cepat agar masyarakat Indonesia dapat menyaksikan langsung perjuangan tim Garuda Muda lolos ke Olimpiade. Ini merupakan upaya maksimal yang bisa kami lakukan. Hanya beberapa jam setelah pertandingan melawan Irak kemarin, kami telah bekerja keras untuk ini. Kami berharap langkah ini memungkinkan masyarakat Indonesia untuk menyaksikan perjuangan timnas kita dan memberikan dukungan mereka, jelas Arya Sinulinga. Heboh. Timnas Indonesia U23 tanpa 3 bek utama, apakah siap untuk menghadapi Guinea? Temukan jawabannya di sini. Timnas Indonesia U23 telah memulai persiapan dengan serius untuk menghadapi Guinea. Mereka melakukan latihan pertama di Prancis pada Senin kemarin waktu setempat. Nova Arianto selaku asisten pelatih Timnas Indonesia U23 berbagi update tentang latihan pertama tim di Prancis melalui media sosial. Dia juga berfoto bersama manajer tim, Andri Irawan, untuk memperlihatkan momen tersebut. Timnas Indonesia U23 tiba di Paris, Prancis pada minggu lalu setelah melakukan perjalanan dari Doha, Qatar. Meskipun demikian, latihan pertama Timnas Indonesia U23 dilakukan tanpa 3 pemain yang belum bergabung ke Prancis, yaitu Justin Hubner, Elkan Bagot, dan Alpha Andra Dewangga. PSSI telah mengirim surat kepada Cerezo Osaka untuk meminta izin agar Justin Hubner dapat kembali ke Timnas Indonesia U23. Mereka juga sedang berupaya untuk meyakinkan Ipswich Town agar mau melepas Elkan Bagot untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U-23. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI menyatakan bahwa mereka mengharapkan bantuan dari Cerezo Osaka untuk memperbolehkan Justin Hubner bergabung dengan Timnas Indonesia U23 dengan cara yang sopan. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 mendapat kabar baik dari Alpha Andra Dewangga yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Paris dengan transit di Jakarta. Timnas Indonesia U23 sudah bersiap untuk menghadapi Guinea dalam playoff Olimpiade 2024 di Paris. Gelar latihan perdana, inilah tantangan terbaru Timnas Indonesia U23 di Prancis. Bagaimana mereka menghadapinya?
Setibanya di Paris, Perancis, timnas Indonesia U23 segera memulai persiapan untuk pertandingan playoff melawan Guinea U23 yang menentukan tiket ke Olimpiade 2024. Senin kemarin pelatih Shin Tae-yong langsung memimpin latihan untuk tim Garuda Muda di Stade Leo Lagrange sekitar pukul 11 waktu Prancis. Shin Tae-yong mengakui bahwa kondisi fisik para pemainnya belum mencapai 100% karena perjalanan jauh dari Qatar ke Prancis. Karena mereka capek, latihan kami hanya fokus pada pemulihan dan sedikit taktik. Perjalanan kemarin memang agak jauh dan memakan waktu lama, kata Shin Tae-yong dalam pernyataan resmi PSSI. Selain menghadapi jet lag, timnas Indonesia U23 juga dihadapkan pada tantangan cuaca yang berbeda. Suhu rata-rata di Paris mencapai 11 derajat Celcius, berbeda jauh dengan suhu di Piala Asia U23 Qatar yang berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius. Untuk mengatasi cuaca dingin, Shin Tae-yong memutuskan agar Marcelino dan rekan-rekannya berlatih menggunakan jaket tebal dan sarung tangan. Seperti yang bisa dilihat, para pemain menggunakan jaket tebal karena suhu cukup dingin. Yang terpenting adalah kami harus mengontrol kondisi pemain agar tetap fit secara fisik dan mental karena mereka mulai merasa lelah akibat perjalanan, jelas Coach Shin. Tim Merah Putih memiliki waktu yang terbatas untuk mempersiapkan pertandingan melawan Guinea U23. Meskipun demikian, pertandingan ini sangat penting bagi Marcelino, Ferdinand, dan rekan-rekannya. Kemenangan dalam playoff akan memberikan mereka tiket ke grup A babak penyisihan grup Olimpiade 2024. Siap diperkuat bek baru. Timnas Indonesia U23 siap gempur Guinea di playoff Olimpiade. Timnas Indonesia U23 mendapatkan tambahan pemain yang sangat dibutuhkan menjelang pertandingan melawan Guinea dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Bek Alfandra Dewangga akan segera bergabung dengan tim setelah dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Kehadirannya sangat vital karena timnas U23 Indonesia kehilangan 2 bek utama untuk pertandingan di INF Clairefontaine. Kapten Rizky Ridho masih menjalani sanksi kartu merah dalam pertandingan semifinal Piala Asia U23. Sementara itu, Justin Hubner telah kembali ke Jepang untuk membela Cerezo Osaka. Alfandra Dewangga akan bergabung dengan timnas Indonesia U23 untuk pertandingan playoff menuju Olimpiade melawan Guinea U23, tulis PSIS di akun Instagram mereka. Selain Dewangga, PSSI masih berusaha meyakinkan Cerezo Osaka untuk melepas kembali Justin Hubner. Federasi juga telah mengirim surat kepada Ipswich Town untuk meminta izin agar Bagot dapat bermain dalam pertandingan melawan Guinea. Timnas Indonesia U23 telah tiba di Paris, Prancis pada minggu lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa Rizky Ridho dan rekan-rekannya langsung berangkat ke Paris dari Qatar tanpa pulang ke tanah air terlebih dahulu. Saya bertanya kepada para pemain, apakah mereka masih ingin bermain atau tidak? Mereka menjawab ya. Salah satu hal yang saya katakan adalah bahwa pulang ke Indonesia terlebih dahulu dan kemudian pergi ke Prancis tidak mungkin dilakukan, kata Erick Thohir. Jika mereka pulang terlebih dahulu, itu akan mengurangi stamina mereka, terutama karena banyak pemain yang masih cedera. Oleh karena itu, saya menyarankan mereka untuk langsung berangkat ke Prancis dan mereka setuju, jelar Erick Thohir. Menurut Erick, keputusan langsung berangkat ke Prancis sangat penting untuk beradaptasi dan melakukan persiapan yang optimal demi mewujudkan impian bermain di Olimpiade Paris 2024. Erick juga menyatakan bahwa peluang Garuda Muda untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka melalui pertandingan melawan Guinea. Penasaran terjawab, gelandang top Liga Turki berniat perkuat timnas Indonesia. Ada apa di balik keputusannya? Gelandang Bandırmaspor Navarro ingin bergabung dengan timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Meskipun usianya sudah 32 tahun, For percaya diri dengan kondisi fisiknya yang masih prima untuk membantu timnas Indonesia. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menciptakan gebrakan yang mencuri perhatian di Eropa.
Beberapa pemain keturunan Indonesia tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia yang sedang mengalami peningkatan performa. Salah satu pemain yang tertarik adalah Navarro Nefor yang namanya sudah dikenal dalam sepak bola nasional sejak awal 2010-an. Meski pernah dikabarkan akan dinaturalisasi oleh PSSI, namun hal itu tidak terjadi. For memiliki pengalaman karir yang panjang di Belanda, bermain untuk NEC Nijmegen dan Vitesse Arnhem. Setelah meninggalkan Vitesse pada tahun 2020, For bermain di beberapa negara sebelum akhirnya bergabung dengan Bandırmaspor di Turki. Meskipun sudah lama bermain di Belanda, statistik For menonjol terutama di NEC Nijmegen dan Vitesse. For menyatakan kesiapannya untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia. Meskipun usianya sudah 32 tahun, dia yakin masih bisa memberikan performa terbaiknya. Saya masih punya pengalaman dan bisa membantu tim dengan segala kemampuan saya. Umur bukanlah halangan bagi saya untuk memberikan yang terbaik, jelas Navarro Nefor. Rahasia terungkap, debut gemilang duo SC Heerenveen membakar semangat Calvin Verdonk untuk membela timnas Indonesia. Calon pemain yang akan dinaturalisasi, Calvin Verdonk menyatakan bahwa penambahan 3 wajah baru dalam timnas Indonesia saat melawan Vietnam bulan Maret lalu meningkatkan semangatnya untuk menjalani proses naturalisasi. Verdonk saat ini sedang dalam proses naturalisasi. Pemain belakang NEC Nijmegen itu baru saja datang ke Jakarta pada pekan lalu bersamaan dengan pengambilan sumpah Martin Paes sebagai warga negara Indonesia. Selain Verdonk, Jens Raven juga datang ke Jakarta. Kedua pemain telah berbicara dengan Erick Thohir terkait proses naturalisasi. Verdonk tidak lama tinggal di Jakarta dan kembali ke Belanda sejak akhir pekan lalu untuk mempersiapkan diri dalam lanjutan Eredivisie Belanda. Ayah saya berasal dari Indonesia dan saya sudah mempertimbangkan ini untuk beberapa waktu, ujar Verdonk. Saya diajak berbicara oleh pelatih Shin Tae-yong setelah pertandingan melawan Heerenveen dan saya berbicara singkat dengannya. Saya minta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Saya tetap berhubungan dengan orang-orang di Indonesia dan akhirnya memutuskan untuk menjalani proses naturalisasi. Saya merasa senang. Mereka sangat serius dan sepak bola mereka semakin berkembang. Anda bisa melihat di media sosial mereka benar-benar antusias dengan sepak bola. Verdonk menambahkan bahwa penambahan 3 pemain baru dalam timnas senior, yakni duo SC Heerenveen, Tom Haye dan Nathan Chuaon, serta penggawa Fortuna Sittard Ragnar Oratmangoen, semakin memotivasi dirinya untuk menjalani proses naturalisasi. Ketiga pemain tersebut langsung melakukan debut bersama timnas senior tak lama setelah mereka menjalani pengambilan sumpah. Seperti yang kita lihat, para pemain dari Heerenveen dan Oratmangoen mereka sudah bermain untuk negara itu. Sekarang saya sedang dalam proses, jadi kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi ke depannya, jelas Verdonk. Di luar dugaan, reaksi mengejutkan Sadil Ramdhani saat melihat kisah perjuangan timnas Indonesia U23 di Olimpiade Paris 2024. Sadil Ramdhani, pemain timnas Indonesia, mengungkapkan rasa harunya melihat semangat juang rekan-rekannya di timnas Indonesia U23. Ia berdoa agar tim Garuda Muda bisa melangkah lebih jauh dan meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 mencuri perhatian dalam Piala Asia U23 2024. Meskipun sebagai tim debutan, mereka berhasil finish di peringkat keempat. Prestasi ini membuat bangga publik Indonesia termasuk Sadil yang merasa bangga dan terharu melihat semangat juang rekan-rekannya yang membawa kebanggaan bagi tanah air. Saya merasa bangga mereka melangkah jauh sekali di Piala Asia U23. Saya melihat teman-teman yang berjuang untuk membela timnas. Saya bangga, senang, dan terharu juga karena pemain timnas U23 sangat memberikan hal positif, ujar Sadil. Meskipun tim Garuda Muda kalah dari timnas Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23, mereka masih memiliki harapan untuk tampil di Olimpiade Paris 2024.
Mereka akan berjuang memperebutkan tiket terakhir dengan melawan timnas Guinea U23 dalam babak playoff yang akan berlangsung di Paris. Sadil berdoa agar timnas Indonesia U23 dapat meraih kesuksesan melawan Guinea U23 dan merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 seperti yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Saya berharap mereka terus melaju lebih jauh dan terus meraih apa yang diinginkan oleh Indonesia, yaitu lolos Olimpiade, tegas Sadil. Saat ini Sadil tengah fokus bersama Sabah FC untuk menghadapi Liga Super Malaysia 2024-25. Mereka akan memulai perjuangan mereka dengan melawan Penang FC di Stadion Likas pada Minggu 12 Mei 2024. Heboh, Marcelino Ferdinand dipuji oleh pelatih top dunia, namun dikritik habis-habisan oleh netizen Indonesia. Apa yang terjadi? Marcelino Ferdinand, pemain andalan timnas Indonesia U23, mendapat pujian dari pelatih top dunia Roberto Mancini. Seperti yang diungkapkan dalam unggahan Instagram oleh Hamdan Hamadan, seorang staf ahli di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam unggahan tersebut, Hamdan Hamadan menceritakan pertemuannya dengan Roberto Mancini, pelatih timnas Arab Saudi dan mantan pelatih Manchester City, serta Fausto Salzano, pelatih teknik timnas Arab Saudi, saat laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 antara Indonesia dan Irak. Ketika ditanya tentang permainan timnas Indonesia U23, baik Mancini maupun Salzano menyebut ada 4 pemain yang tampil menonjol, salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Mereka juga setuju bahwa keempat pemain ini layak untuk bermain di level Serie B. Antonio Gagliardi, tim analis Mancini, juga memuji Marcelino Ferdinand, menyebutnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam Piala Asia U23. Namun meskipun mendapat pujian dari pelatih kelas dunia, Marcelino Ferdinand mendapat banyak kritikan dari netizen Indonesia. Mereka menganggap gaya bermainnya terlalu egois, terutama saat timnas Indonesia U23 kalah dari Irak U23. Kritik dan hujatan dari netizen ini bahkan menyebar ke akun media sosial klubnya, KMS Kadeinze. Wah, taktik tersembunyi Guinea. Hanya 5 pemain lokal yang dipanggil untuk lawan timnas Indonesia U23. Apa yang terjadi di balik keputusan ini? Belasan pemain Guinea U23 telah tiba di Paris untuk memulai latihan menjelang pertandingan melawan timnas U23 Indonesia. Guinea tidak sepenuhnya mengandalkan pemain lokal dalam pertandingan play-off Olimpiade Paris 2024 melawan timnas Indonesia U23. Pelatih Kaba Diawara telah menentukan pemain yang akan bertanding melawan timnas U23. Sebanyak 17 pemain sudah berada di Prancis untuk menjalani latihan perdana tim, dimulai pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Dari belasan pemain tersebut, hanya 5 berasal dari kompetisi lokal, termasuk pemain dari Hafia FC Mohamed Cherif Camara, Alseni Soumah, Mori Keita, serta Bangali Cisse dan Mohamed Lamine Soumah. Mayoritas pemain yang dipilih berasal dari klub-klub Prancis, dengan 4 diantaranya berkompetisi di Ligue 1, seperti gelandang OGC Nice Isiaga Camara, Soumaïla Schiller-Reims, Amadou Diallo, dan Saido Sow. Selain itu, Diawara juga memanggil penyerang klub Yunani Olympiakos Algasime Bah dan Momo Fagnes-Toure, serta bek Ibrahim Diakite. Secara keseluruhan, tidak banyak perubahan dari skuad Guinea dibandingkan saat pertandingan uji coba melawan Amerika Serikat pada bulan Maret lalu. Namun Diawara memasukkan beberapa pemain dari tim senior ke dalam skuadnya. Gila! Aguibo Camara, pemain timnas Guinea U23 yang akan hadapi timnas Indonesia U23, mendapat perhatian Liverpool dan AC Milan. Kisah Aguibo Camara, anggota timnas Guinea U23 yang akan bertemu timnas Indonesia U23, menarik untuk dibahas. Dia pernah menarik perhatian 2 klub besar Eropa, yaitu Liverpool dan AC Milan.
Pertandingan playoff antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Guinea U23 akan digelar di Stadion Pierre Pibarot, Paris, Prancis pada Kamis 9 Mei mendatang. Pertandingan ini akan diselenggarakan secara tertutup karena alasan keamanan. Meskipun pertandingan akan sulit, Timnas Indonesia U23 harus waspada terhadap kekuatan Timnas Guinea U23 yang telah menunjukkan kualitasnya di Piala Afrika U23. Salah satu pemain kunci mereka adalah Aguibo Camara yang pernah diminati oleh AC Milan dan Liverpool. Camara yang bermain sebagai gelandang serang untuk Atromitos Athens di Liga Yunani telah menunjukkan kualitasnya dengan 22 penampilan dan 2 gol musim ini. Dia juga serbaguna, bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah. Di level tim nasional, Camara telah menjadi bagian dari Timnas Guinea dari U17 hingga senior dengan 29 caps dan 5 gol sejak debutnya pada 2019. Performanya di Piala Afrika U23 menarik minat klub-klub besar Eropa. Meski demikian, kabar baik bagi Indonesia adalah bahwa Camara sedang cedera dan mungkin absen di pertandingan hari Kamis nanti. Terungkap, Jairo Riedewald bakal bintang Timnas Indonesia berjaya bersama Crystal Palace lawan Manchester United. Bagaimana respons Shin Tae-yong? Jairo Riedewald, calon pemain Timnas Indonesia, menjadi sorotan saat membantu Crystal Palace meraih kemenangan gemilang 4-0 atas Manchester United dalam pertandingan pekan ke-36 Liga Inggris 2023-24. Dalam pertandingan tersebut, Riedewald tampil brilian saat bermain sebagai gelandang. Dalam pertandingan dini hari tersebut, Manchester United datang dengan skuad yang terpincang. Beberapa pemain belakang mereka mengalami cedera, sehingga pelatih Erik ten Hag terpaksa memainkan Casemiro di posisi bek tengah. Kondisi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Crystal Palace. Mereka sudah unggul 2-0 di babak pertama melalui gol Michael Olise pada menit 12 dan Jean-Philippe Mateta pada menit 40. Di awal babak kedua, tepatnya pada menit 58, Crystal Palace menambah keunggulan menjadi 3-0 melalui gol Tyreek Mitchell sebelum akhirnya Michael Olise mencetak gol keduanya pada menit 66. Jairo Riedewald masuk sebagai pengganti Will Hughes pada menit 68 dan tampil solid sebagai gelandang. Ia berhasil menghentikan beberapa serangan dari Manchester United. Meskipun hanya bermain selama 22 menit, penampilan Riedewald mendapat nilai bagus dari laman statistik HuScored yaitu 6,2. Kemenangan ini menambah catatan impresif Crystal Palace yang telah meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 5 laga terakhir Liga Inggris 2023-24. Dari 4 kemenangan tersebut, Jairo Riedewald selalu turun dalam pertandingan. Kabar tentang perpanjangan kontraknya dengan Crystal Palace yang akan berakhir pada 30 Juni 2024 pun menjadi pertanyaan menarik. Selain itu juga beredar kabar bahwa Jairo Riedewald akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ia diharapkan akan membela Timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September 2024.